あの玉打ち遊び。どうもせぬ。お話は陛下のお加減の良い時を選ぼう。そなたを待っていた。仲良しましょうぞ。呪われた者同士。Kultivasi satu klik super system. Bab 76. Judul, Binatang Muda Dia Mempertaruhkan Hidupnya Untuk Mendapatkannya. Kembali ketika Luo Chen dikejar oleh piton bertanduk emas di cabang pegunungan binatang iblis, dia bergegas ke kedalaman cabang dan akhirnya menemukan gua yang ditinggalkan King Xuan. Namun, piton bertanduk emas yang mengejar Luo Chen dibunuh oleh beberapa binatang eksotis yang tidak dikenal. Menurut situasi pada saat itu, Luo Chen menduga bahwa binatang buas yang membunuh piton bertanduk emas adalah sejenis binatang buas jenis burung. Tulang ular besar yang tersebar di bagian atas dinding batu kemungkinan besar adalah piton bertanduk emas yang dibunuh oleh binatang eksotis tipe burung saat itu. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Mencengkeram pedangnya, dia tiba-tiba mengangkat senki dan menyeberangi tebing. Dia mendarat di atas tebing di seberangnya dan dengan hati-hati berjalan menuju tulang ular. Setelah mendekati tulang ular, Luo Chen menemukan bahwa ada banyak sisik ular yang patah berserakan di sekitar tulang ular. Mereka tampak persis sama dengan sisik ular yang berserakan di depan retakan di dinding. Ini benar-benar tulang ular piton bertanduk bergaris emas. Jantung Luo Chen berdetak kencang, dan pikirannya menjadi sangat tegang. Dia tidak ingin melewatkan sedikit pun gerakan di sekitarnya. Sungguh lelucon, piton bertanduk emas itu adalah penguasa binatang buas kelas 3. Bahkan Luo Chen saat ini tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Namun, itu dengan mudah dibunuh oleh binatang burung yang tidak dikenal. Luo Chen secara alami tidak bisa ceroboh dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, teriakan burung yang sangat samar terdengar. Pikiran Luo Chen bergerak, tatapannya melewati tulang ular besar dan akhirnya berhenti di beberapa batu besar. Tatapannya dengan cepat menjadi berapi-api. Karena di dalam bebatuan itu, ada sarang yang dianyam dari ilalang. Di dalam sarang, ada seekor burung muda dengan bulu putih dan sayap emas tergeletak di tepi sarang, terus berkicau. Di samping burung muda itu ada beberapa telur dengan pola aneh di cangkangnya. Ini, elang emas berbulu putih. Melihat burung muda dengan bulu putih bersayap emas, hati Luo Chen terguncang keras. Dia menekan kegembiraan liar di hatinya dan perlahan mengucapkan beberapa kata. Saat Luo Chen melihat burung muda itu, dia juga mengerti mengapa binatang buas kelas 3, tingkat penguasa Golden Stripe Hornet Python, dibunuh dengan mudah. Ini karena elang emas berbulu putih dewasa adalah eksistensi puncak di antara binatang buas kelas 4. Lebih penting lagi, White Feathered Golden Eagles adalah musuh alami dari Golden Stripe Hornet Python. Namun, ini bukan alasan yang membuat Luo Chen paling bersemangat. White Feathered Golden Eagles adalah binatang buas yang sangat mudah dijinakkan. Di Kekaisaran Awan Terapung, banyak kekuatan besar suka menjinakkan binatang buas semacam ini sebagai sarana transportasi bagi murid-murid mereka. Sampai batas tertentu, jika kekuatan besar tidak memiliki elang emas berbulu putih. Kekuatan semacam ini hanyalah kekuatan kelas 3, dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia dengan hati-hati memegang pedangnya dan melihat sekeliling. Setelah Luo Chen menyadari bahwa tidak ada bahaya, dia tidak ragu-ragu. Dia membuat cerane Shadow Fascination Tracing dan langsung menuju sarang elang emas berbulu putih. Dia mengambil burung elang emas berbulu putih dan dengan cepat berlari menuruni dinding gunung. Ketika Luo Chen melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, dia dengan cepat muncul di bawah dinding batu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen bergegas ke celah di dinding batu dan bergegas menuju Gua King Xuan. Luo Chen tahu betul bahwa jika dia melarikan diri keluar pegunungan binatang iblis pada saat ini, jika dia dipukul oleh elang emas berbulu putih, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari binatang iblis. Terutama di cabang pegunungan binatang iblis, tempat di mana binatang buas kelas 4 bisa mendominasi. Binatang buas kelas 4 burung bisa dikatakan sebagai tuan yang tak terbantahkan. Tidak ada binatang buas yang bisa melakukan apapun untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, jika dia menjadi sasaran elang emas berbulu putih, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Kultivasi satu klik super system. Bab 77. Judul, dia impulsif sesaat dan meminta bantuan King Xuan. Tepat saat Luo Chen menyerbu ke celah, tangisan burung yang marah tiba-tiba terdengar di langit. Setelah itu, angin kencang mulai bertiup. Sepasang cakar tajam yang terlihat seperti terbuat dari besi jatuh dari langit dan mencengkeram dinding batu. Dinding batu yang kokoh itu seperti tahu yang rapuh. Sepotong besar itu dengan cepat dipotong oleh sepasang cakar yang tajam. Batuan terbang ke segala arah, menghalangi bagian luar retakan. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia dengan cepat bergegas menuju gua King Xuan. Dia tahu betul bahwa begitu dia dan elang emas berbulu putih saling berhadapan, mereka harus saling berhadapan. Sangat mungkin bahwa dia akan terbunuh dalam sekejap seperti piton bertanduk emas. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal, dan hanya meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Sangat cepat, Luo Chen muncul di gua King Xuan. Baru sekarang dia mengeluarkan elang emas berbulu putih yang telah dia lempar ke dalam pelukannya ketika dia melarikan diri untuk hidupnya. Untungnya, White Feathered Golden Eagles adalah binatang buas kelas 4. Bahkan kekuatan hidup sarangnya sangat kuat. Bayi binatang biasa seperti Luo Chen akan mampu mengatasinya. Mereka telah kehilangan nyawa mereka selama perjalanan bergelombang tadi. Meski begitu, ketika Luo Chen mengeluarkan sarang elang emas berbulu putih dari dadanya, sarang seukuran telapak tangan juga tampak putus asa. Jelas bahwa perjalanan yang bergelombang tadi telah menyebabkan sedikit masalah. Luo Chen dengan hati-hati menempatkan sarang elang emas berbulu putih di atas meja batu. Baru kemudian dia menyadari fakta yang menyedihkan. Dia tidak tahu bagaimana menjinakkan binatang buas. Faktanya, di jalan menuju alam semesta, meskipun penjinak binatang buas yang berspesialisasi dalam menjinakkan binatang buas tidak jarang seperti alkemis dan master formasi, dibandingkan dengan seniman bela diri yang jarang seperti butiran pasir, penjinak binatang jauh lebih jarang. Luo Chen memandangi burung elang emas berbulu putih yang putus asa di atas meja batu, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia telah impulsif sekarang, tetapi dia telah melupakan hal yang paling penting. Tanpa sarana untuk menjinakkan binatang buas, bahkan jika dia mendapatkan elang emas berbulu putih, itu akan sia-sia. Kecuali dia bisa melarikan diri dari pegunungan binatang iblis di bawah pengawasan elang emas berbulu putih di luar, dan kemudian menemukan penjinak binatang untuk menjinakkan anak ayam untuknya. Jika tidak, burung muda elang emas berbulu putih sama sekali tidak berguna baginya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Luo Chen menghela nafas, ekspresinya agak tidak berdaya. Dia terlalu impulsif. Tidak hanya dia tidak mendapatkan manfaat apapun, dia bahkan memprovokasi binatang buas kelas 4. Dia sangat menyesalinya. Aku tidak dapat menemukan penjinak binatang untuk membantu aku menjinakkan elang emas berbulu putih ini. Luo Chen tidak berdaya untuk melakukan apapun selain mengerang di dalam hatinya. Dia berkata, kalau saja aku memiliki teknik penjinakan binatang yang bisa aku pelajari. Tatapan Luo Chen menyapu sekeliling dan mendarat di bingkai kayu yang awalnya menggantung potret Ratu Phoenix. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Luo Chen. King Xuan Senior, Luo Chen buru-buru mengeluarkan potret Ratu Phoenix dari cincin alam semesta kelas rendah dan membuka lipatannya. Pada saat yang sama, dia memasukkan Zen Qi ke dalamnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menjinakkan binatang buas, King Xuan adalah monster tua yang telah hidup untuk waktu yang lama. Mungkin King Xuan tahu cara menjinakkan binatang buas. Saat Luo Chen memasukkan Zen Qi ke dalam gambar Ratu Phoenix, gambar itu dengan cepat ditutupi dengan lapisan cahaya putih samar. Suara King Xuan yang sedikit tak berdaya terdengar, "Bocah Luo, jangan khawatir. Kamu baru saja keluar dari ruang ujian dan ingin masuk lagi?" King Xuan Senior, aku tidak ingin memasuki ruang ujian. Aku punya pertanyaan untukmu. Mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen dengan cepat berkata, Kultivasi satu klik super system. Bab 78. Judul, Legenda Alam Kehancuran Tanpa Batas. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, suara King Xuan yang sedikit terkejut datang dari potret Ratu Phoenix. Tanpa menunggu Luo Chen berbicara, sebuah cahaya menyala dan sosok King Xuan muncul dari potret Ratu Phoenix dan muncul di gua. Dengan pemahaman yang kamu tunjukkan di ruang ujian, jika itu adalah keterampilan atau keterampilan bela diri, aku khawatir tidak akan ada banyak masalah yang dapat mengganggumu, kan? King Xuan memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah ada masalah dengan kultivasi? Saat dia berbicara,
King Xuan melihat sekeliling dan matanya tertuju pada bayi elang emas berbulu putih. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak. Tunggu, tanpa menunggu Luo Chen berbicara, King Xuan mengambil inisiatif untuk bertanya, "Kamu tidak mencariku karena bayi elang emas berbulu putih ini kan?" Luo Chen buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Junior ingin meminta bimbingan senior King Xuan. Aku ingin tahu apakah senior tahu cara menjinakkan binatang buas." Dasar bocah, King Xuan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak berdaya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu hanya seorang master bela diri sekarang. Menjinakkan elang emas berbulu putih ini tidaklah mudah. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menjinakkan elang emas berbulu putih ini, itu hanya akan menarik mata orang lain yang tamak. Apakah kamu masih bertekad untuk menjinakkan elang muda ini? Senior King Xuan, tolong ajari aku." Mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata King Xuan. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Karena King Xuan bertanya apakah dia ingin menjinakkan bayi elang emas berbulu putih, jelas bahwa King Xuan telah menguasai teknik penjinakan binatang. Apa yang King Xuan khawatirkan adalah apakah Luo Chen bisa menjinakkannya, dan apakah dia bisa menjaga elang emas berbulu putih setelah berhasil menjinakkannya. "Sepertinya kamu telah mengambil keputusan." Mendengar kata-kata Luo Chen, King Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Baik, teknik penjinakan binatang buas. Ini bukan rahasia untuk memulai. Selama kekuatan seseorang mencapai marsial leluhur, mereka akan tahu sedikit tentang penjinakan binatang. Hanya saja mereka tidak mahir seperti penjinak binatang. Saat ini aku tidak dapat memberikan lewat kesadaran dengan energi mentalku. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengatakannya secara lisan. Dengarkan baik-baik." King Xuan berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini. Kemudian, ketika dia melihat Luo Chen menatapnya dengan konsentrasi penuh, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Jalan penjinakan binatang tidak lebih dari ketakutan pada Wei Huai." Teknik penjinakan binatang yang dikuasai King Xuan tidak lama. Hanya dalam beberapa menit, King Xuan telah selesai menjelaskan seluruh teknik. Setelah narasi, King Xuan menunggu lama sebelum melihat Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Berapa banyak teknik yang baru saja kamu hafal?" "Senior, aku telah menghafal semuanya." Ketika Luo Chen mendengar ini, dia buru-buru berkata dengan hormat. "Baiklah." King Xuan dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Teknik penjinakan binatang yang aku ajarkan barusan disebut teknik pengendalian binatang, dan itu hanya teknik penjinakan binatang tingkat rendah tingkat mendalam. Namun, teknik kultivasi ini adalah salah satu warisan tersebar yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang kuno setelah kehancurannya. Dikatakan bahwa ada teknik penjinakan binatang yang lebih mendalam di atas teknik pengendalian binatang. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat pergi ke reruntuhan Sekte Dewa Binatang di Broken Cloud Ridge untuk mencarinya." Broken Cloud Ridge, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata King Xuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar nama tempat ini dari King Xuan dalam keadaan seperti itu. Orang harus tahu bahwa ada banyak tempat aneh di benua semesta. Di antara banyak tempat aneh, ada banyak tempat yang bisa disebut daerah terlarang bagi para praktisi. Bahkan ada tempat di mana ahli martial monarch dimakamkan. Tempat-tempat ini secara kolektif disebut tanah absolut benua. Laut penyesatan yang King Xuan sebutkan tentang hilangnya Ratu Phoenix Huang Mengxuan dan punggungan awan rusak yang disebutkan King Xuan barusan adalah bagian dari tanah absolut benua. Selain itu, dibandingkan dengan Laut Penyesatan, Luo Chen tidak diragukan lagi jauh lebih akrab dengan punggungan awan rusak, karena punggungan awan rusak terletak di kedalaman pegunungan binatang iblis di dalam kekaisaran awan terapung. Kultivasi satu klik super system. Bab 79. Judul, Luo Chen memiliki tingkat pemahaman yang sangat menakutkan. Dia mencoba menjinakkan burung putih bersayap emas. Itu benar. King Xuan melihat ekspresi Luo Chen dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata dengan lemah, "Itu adalah punggungan awan rusak yang terletak di kedalaman pegunungan binatang iblis. Ketika kamu menjadi ahli penguasa bela diri, kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya." Masih terlalu dini bagi aku untuk mengatakan semua ini. Luo Chen tersenyum pahit ketika dia mendengar ini. Dia berkata tanpa daya, "Aku hanya di ranah master bela diri, bahkan di Grandmaster bawaan. Berbicara tentang penguasa bela diri sekarang, aku terlalu sombong." King Xuan tidak membantahnya. Dia merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, "Grandmaster bawaan adalah hambatan. Banyak jenius terjebak di alam ini sepanjang hidup mereka, dan mereka hanya bisa menjadi orang biasa.
Luo Chen, meskipun bakatmu cukup bagus, juga sangat sulit bagimu untuk menerobos kemacetan ini. Lupakan saja. King Xuan tiba-tiba berhenti berbicara dan berkata sambil tersenyum. Kamu pertama-tama membiasakan diri dengan teknik pengendalian binatang, lalu mencoba menandatangani kontrak jiwa dengan sarang elang emas berbulu putih ini. Luo Chen mengangguk, lalu dia menutup matanya dan mengatur isi pidato King Xuan. Kurang dari setengah jam kemudian, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami rahasia teknik pengendalian binatang tidak lengkap. Kecakapan saat ini, 1/99.999. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, keterkejutan melintas di matanya. Luo Chen tidak mengharapkan teknik pengendalian binatang menjadi teknik rahasia yang sama dengan teknik apokaliptik. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa teknik pengendalian binatang pasti dianggap sebagai jenis teknik kultivasi. Namun, bukan ini yang paling dipedulikan Luo Chen. Yang paling dipedulikan Luo Chen adalah kata tidak lengkap di prompt system. Menurut apa yang dikatakan King Xuan sebelumnya, teknik pengendalian binatang ini harus merupakan keterampilan tingkat rendah dari tingkat mendalam yang lengkap. Tapi sekarang, sepertinya King Xuan tidak tahu banyak tentang keterampilan ini. Setidaknya, King Xuan tidak memperhatikan masalah dalam keterampilan ini. Aku ingin tahu seberapa kuat teknik pengendalian binatang ini setelah selesai, pikir Luo Chen pada dirinya sendiri. Kemudian, matanya tertuju pada elang emas berbulu putih yang meringkuk di atas meja batu. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan cahaya yang jelas. Kamu sudah memahaminya begitu cepat? Ketika King Xuan melihat tindakan Luo Chen, kejutan kuat muncul di matanya. Dia memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Sebagai seseorang yang pernah mencapai tahap martial sovereign, King Xuan sangat bangga dengan bakatnya. Tetapi meskipun demikian, masih butuh setengah hari untuk memahami teknik pengendalian binatang. King Xuan telah menyalin buku keterampilan sebagai referensi. Jika dia tidak menyalin buku keterampilan, dia tidak akan bisa memahami teknik pengendalian binatang dalam satu hari. Namun, Luo Chen hanya mendengarkan penjelasan King Xuan. Dalam waktu setengah jam, dia telah berhasil memahami teknik pengendalian binatang. Bakat Luo Chen jauh lebih besar daripada King Xuan. Mungkinkah Luo Chen bisa menjadi raja tahu bela diri atau bahkan alam yang lebih tinggi? King Xuan memandang Luo Chen, yang terus-menerus menggunakan cahaya jernih untuk menenangkan bayi burung elang emas berbulu putih. Pikiran konyol tiba-tiba muncul di benaknya. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan King Xuan. Setelah menggunakan teknik pengendalian binatang beberapa kali, Luo Chen menemukan bahwa ada lapisan tambahan hubungan antara dia dan ayam elang emas berbulu putih. Luo Chen mengingat informasi yang direkam dalam teknik pengendalian binatang. Tanpa ragu-ragu, dia mengganti segel tangannya dan menampilkan jejak misterius. Jimat aneh dengan cepat terbentuk dan mendarat di tubuh burung elang emas berbulu putih. Elang emas berbulu putih yang meringkuk tiba-tiba mengeluarkan teriakan burung yang samar. Itu mengepakkan sayapnya dan berjalan menuju Luo Chen. Setelah itu, elang emas berbulu putih menggigit jari Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 80. Judul, Hewan Peliharaan Jin Yu. King Xuan mengungkapkan niat baiknya. Melihat gerakan burung elang emas bulu putih muda, Luo Chen tidak hanya tidak terkejut, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya sebagai gantinya. Luo Chen hanya merasakan sakit yang tajam di ujung jarinya. Setelah itu, setetes darah ditelan oleh elang emas berbulu putih yang meringkuk di paruhnya. Cahaya terang muncul di tubuh White Feathered Golden Eagles. Setelah itu, ia benar-benar mengepakkan sayapnya dan melompat mendarat di bahu Luo Chen. Ini erat menggosok leher Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan burung kelas 4 binatang buas White Feathered Golden Eagles. Kamu telah menyelesaikan misi pendamping tersembunyi. Hadiah, 10.000 energi spiritual, 1000 teknik pengendalian binatang dari teknik pengendalian binatang. Ketika Luo Chen mendengar tentang suara prompt system, dia senang. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh anak ayam elang emas berbulu putih 2 kali. Dia tersenyum dan berkata, aku akan memanggilmu bulu emas saja. Tukik elang emas berbulu putih memanggil 2 kali, lalu menganggukkan kepalanya dengan ringan. Kamu benar-benar berhasil dalam kontrak pertama. Melihat Luo Chen dan bulu emas begitu intim, King Xuan yang berdiri di samping mau tidak mau menghirup udara dingin. Luo Chen hanya menggunakan kurang dari setengah jam untuk memahami teknik pengendalian binatang, tetapi King Xuan sedikit terkejut.
Namun, Luo Chen telah berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas pada percobaan pertamanya. Ini benar-benar mengejutkan King Xuan. Luo Chen hanya memiliki basis kultivasi master bela diri, tetapi dia telah menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas kelas 4. Bahkan jika itu hanya bayi binatang buas kelas 4, kesulitan menandatangani kontrak jiwa dengannya tidak terbayangkan. Mungkinkah anak ini dilahirkan untuk menjadi penjinak binatang buas? King Xuan memandang Luo Chen dan berpikir sendiri. Selain para jenius penjinak binatang buas legendaris itu, King Xuan belum pernah mendengar ada orang dengan basis kultivasi master bela diri yang berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas dalam sekali jalan. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan King Xuan. Setelah menggoda bulu emas untuk sementara waktu, dia memandang King Xuan dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Senior King Xuan, karena telah mengajari aku seni rahasia menjinakkan binatang. Jika tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menjinakkan bulu emas." "Ini adalah kreditmu." King Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Meskipun aku mengajarimu teknik menjinakkan binatang, jika bukan karena bakatmu yang luar biasa, akan sangat sulit bagimu untuk menjinakkan elang emas berbulu putih ini dalam waktu singkat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Di masa depan, jika kamu memiliki masalah dengan kultivasi, kamu dapat mencari aku kapan saja. Meskipun aku telah menolak selama lebih dari 100 tahun, kualifikasi aku masih sedikit lebih tinggi darimu." Jika sebelumnya, King Xuan secara alami tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia adalah seorang ahli panggung tertinggi yang telah mengguncang seluruh kekaisaran awan terapung. Meskipun dia telah menolak, dia masih mempertahankan harga dirinya sebagai praktisi panggung tertinggi. King Xuan telah meninggalkan Luo Chen dengan teknik kultivasi karena dia ingin melakukan perbuatan baik. Namun, tidak mungkin baginya untuk membimbing Luo Chen dengan sepenuh hati dan menjawab pertanyaan Luo Chen setiap saat. Namun, setelah King Xuan menyaksikan kemampuan pemahaman Luo Chen yang mengerikan, dia akhirnya memutuskan untuk berhubungan baik dengan Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar bisa menjadi praktisi yang kuat dari generasinya, dia mungkin bisa membalas King Xuan. Luo Chen juga orang yang pintar. Ketika dia mendengar King kata-kata Xuan, dia tidak ragu-ragu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan melakukannya. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku pasti akan membantu kamu membunuh musuhmu." "Kamu bijaksana." King Xuan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar itu. Dia segera berkata, "Tapi masalah ini tidak mendesak. Jika musuhku tidak menolak, mereka setidaknya akan menjadi Raja Marsial Tao. Sebelum kamu menjadi Raja Marsial, kamu tidak perlu mempertimbangkan masalah balas dendam untukku. Bagaimanapun, aku telah menolak selama lebih dari 100 tahun. Aku tidak peduli tentang beberapa ratus tahun itu." Setelah mengatakan itu, sosok King Xuan berfluktuasi dan memasuki potret Ratu Phoenix. Kultivasi satu klik super system. Bab 81. Judul, visual saringnya mengambil harta karun. Luo Chen menyimpan lukisan gulir Ratu Phoenix ke dalam cincin alam semesta kelas rendahnya. Setelah itu, dia membawa bulu emas dan berjalan menuju pintu keluar gua. Sudah lebih dari 2 jam sejak dia memahami teknik pengendalian binatang dan berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan bulu emas. Luo Chen merasa bahwa elang emas berbulu putih di luar seharusnya sudah pergi. Bagaimanapun, elang emas berbulu putih bukanlah binatang buas dengan kesabaran. Selanjutnya, ada beberapa telur elang emas berbulu putih di sarang burung di atas dinding batu. Setelah Luo Chen mencuri seekor burung muda, elang emas berbulu putih mungkin akan menaruh semua perhatiannya untuk melindungi telur yang tersisa. Itu tidak akan tinggal lama di sini. Ketika Luo Chen berjalan ke pintu keluar dari celah, dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkahnya. Dia dengan hati-hati menghunus pedangnya dan berjalan ke depan. Bulu emas di bahu Luo Chen tiba-tiba memanggil dengan suara rendah. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari celah. Melihat ini, hati Luo Chen tergerak. Dia memegang pedangnya dan menatap bulu emas. Bulu emas dengan cepat terbang keluar dari celah di dinding batu. Setelah itu, Luo Chen merasa pusing. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, pemandangan di luar celah tiba-tiba muncul di benaknya. Ini, berbagi visual. Luo Chen tertegun sejenak. Kemudian dia dengan cepat bereaksi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Menurut catatan teknik pengendalian binatang, beberapa binatang buas dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Mereka dapat membangun hubungan spiritual dengan tuan mereka dan mengirimkan gambaran yang mereka lihat kepada tuan mereka. Inilah yang disebut berbagi visual.
Namun, ras elang emas berbulu putih tidak pernah dikenal karena kekuatan jiwa mereka. Bahkan elang emas berbulu putih dewasa jarang memiliki kemampuan untuk membuat berbagi visual dengan tuannya. Dan sekarang, bulu emas yang masih dalam tahap awal benar-benar dapat membangun berbagi visual dengannya. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak bersemangat? Sepertinya aku mengambil harta karun karena dorongan hati kali ini. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat bahwa elang emas berbulu putih telah pergi melalui visi bulu emas. Berdasarkan kekuatan jiwa yang ditampilkan bulu emas, begitu bulu emas tumbuh, itu akan menjadi bantuan besar lainnya baginya di masa depan. Bulu emas kembali. Luo Chen menenangkan suasana hatinya yang bersemangat dan memerintahkan bulu emas melalui kontrak jiwa. Suara bulu emas terdengar di benak Luo Chen. Dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke bahu Luo Chen. Ketika bulu emas kembali, Luo Chen tersenyum. Dia segera melepaskan langkah ringan yang mengalir dan bergegas keluar dari pegunungan binatang iblis. Setengah hari kemudian, di luar kota Lingyun, Luo Chen perlahan berjalan menuju kota. Bulu emas mengepakkan sayapnya dan terus berputar di sekelilingnya, tampak sangat bersemangat. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menghentikan bulu emas. Setelah memasuki kota Lingyun, dia dengan cepat berjalan menuju sekolah bela diri awan terapung. Penduduk kota Lingyun juga mengenal Luo Chen. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di kompetisi besar keluarga Luo. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka akan melihat Luo Chen, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya. Bagaimanapun, Luo Chen saat ini bukan lagi tuan muda yang tidak berguna dari keluarga Luo yang tidak bisa menggunakan kultivasi. Dalam kompetisi besar keluarga Luo, Luo Chen telah melawan Penatua Agung dari Grand Martial Master kelas 3 dengan kekuatannya sendiri, dan berita kemenangannya telah menyebar ke seluruh kota Lingyun. Saat ini, semua orang di kota Lingyun tahu bahwa Luo Chen adalah seorang jenius super dari keluarga Luo setelah Luo Qingsui. Beberapa bahkan berpikir bahwa bakat Luo Chen bahkan lebih tinggi dari Luo Qingsui. Ditatap oleh semua orang, Luo Chen tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebaliknya, bulu emas tampak sedikit malu. Setelah 2 kali menangis, dengan cepat mendarat di bahu Luo Chen. Itu tidak lagi semarak seperti sebelumnya. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju sekolah bela diri awan terapung. Kultivasi 1 klik super system. Bab 82. Judul, Luo Chen bertemu dengan penjaga toko Zhang Tian. Luo Chen belajar seni bela diri dan alkimia. Luo Chen bergegas ke sekolah bela diri awan terapung dengan keakraban. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Yang mengejutkannya adalah bahwa orang yang menjaga konter bukanlah penjaga toko Xie, tetapi seorang pemuda yang berbeda. Tuan Muda Chen, selamat datang di sekolah bela diri awan terapung. Aku manajer baru, Zhang Tian. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Luo Chen masuk. Senyum dengan cepat muncul di wajah pemuda itu saat dia menyapanya. Jadi, kamu manajer Zhang? Luo Chen mengangguk dan bertanya, kapan sekolah bela diri awan terapung mengubah manajer mereka? Penjaga toko Xie telah dipindahkan ke kota kabupaten di Kabupaten Changlan Barat karena kontribusinya pada kota Lingyun. Zhang Tian menjawab segera setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Tian. Kata-katanya dipenuhi dengan kecemburuan. Namun, ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Zhang Tian. Itulah alasan mengapa penjaga toko Xie dapat dipindahkan ke manajer besar kota kabupaten adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen. Selain itu, penjaga toko Xie telah berdiri di atas kompetisi besar keluarga Luo untuk mendukung Luo Chen. Inilah mengapa dia dihargai oleh Su Mingche, memungkinkan dia untuk dipromosikan menjadi manajer besar kota kabupaten. Luo Chen sedikit mengangguk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhang Tian. Dari cara Zhang Tian memandangnya, dia bisa menebak alasan promosi penjaga toko Xie, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal sekolah bela diri awan terapung. Bagaimanapun, dia hanya orang luar, jadi dia tidak boleh mengomentarinya. Tolong siapkan 10 bon honing grass, 10 tembaga bon fruits, 20 mind blowing fruits, 2 snake saliva grass, dan seember air mata air dingin untukku. Luo Chen mengingat bahan obat yang dicatat pada 3 body tempering pills dan perlahan berkata. Zhang Tian tidak berani lalai ketika mendengar ini. Dia dengan cepat mencatat apa yang dikatakan Luo Chen. Ketika Luo Chen selesai berbicara, Zhang Tian terkejut dan berkata, kamu ingin memperbaiki pil?
Semua orang di Floating Cloud Empire tahu bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Karena Zhang Tian mampu menjadi manajer sekolah bela diri awan terapung, dia pasti tahu pengetahuan umum ini. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah ada 2 jenis tambahan dalam ramuan yang diinginkan Luo Chen. Ini juga alasan mengapa dia bertanya. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku harus merepotkanmu untuk menyiapkan tungku pil juga untukku." Ketika Zhang Tian mendengar kata-kata Luo Chen, sudut mulutnya sedikit berkedut. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen berencana untuk membeli bahan obat untuk body tempering pill untuk disempurnakan oleh alkemis lain, atau mungkin dia mencoba untuk memelihara seorang alkemis untuk keluarga Luo. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan menjadi praktisi alkemis. Bagaimanapun, bakat marsial Tao Luo Chen sangat hebat. Bahkan jika dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang alkemis, para tetua keluarga Luo tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Luo Chen terganggu dengan mempelajari pemurnian pil. Di seluruh benua semesta, saat ini ada ahli yang bisa mengurus marsial Tao dan pil Tao secara bersamaan. Namun, bahkan mereka yang mengolah jalan pil dan jalan bela diri, atau mereka yang memiliki formasi dan seni bela diri, sebagian besar hanya akan fokus mempelajari jalan pil dan jalan formasi setelah mencapai prestasi besar dalam seni bela diri. Dan mereka yang telah mempelajari jalan bela diri dan jalan pil sejak awal, selain Ratu Phoenix Huang Mengxuan dari 300 tahun yang lalu dan Kaisar Danwu dari 1000 tahun yang lalu, tidak ada orang lain yang bisa mengolah Kaisar Danwu dan jalan pil pada saat yang sama ke puncak. Tuan Muda Chen, pemurnian pil membutuhkan lebih banyak usaha daripada kultivasi dan jalan bela diri. Zhang Tian ragu-ragu sejenak dan dengan lembut menasihati, karena bela diri kamu sangat luar biasa, mengapa kamu tidak berspesialisasi dalam bakat seni bela diri terlebih dahulu? Terima kasih atas pengingatmu, aku tahu apa yang aku lakukan. Luo Chen tersenyum pada Zhang Tian. Kultivasi 1 klik super system. Bab 83, Judul, Arai Api. Ketika Zhang Tian mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu tabu untuk berbicara terlalu banyak. Dia dan Luo Chen tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika dia mengingatkannya sekali, dapat dikatakan bahwa dia mencoba untuk mengungkapkan niat baiknya. Tetapi jika dia terus mengganggu Luo Chen, dia hanya akan menarik rasa jijik Luo Chen. Karena Zhang Tian mampu menjadi manajer sekolah bela diri awan terapung, dia secara alami mengetahui cara-cara dunia. Tolong tunggu sebentar, herbal yang kamu inginkan lebih mudah didapat. Adapun tungku pil yang kamu inginkan, aku khawatir kamu harus menunggu sebentar. Zhang Tian memanggil anggota staf rumah harta karun. Dia mengatakan kepada mereka untuk mempersiapkan hal-hal yang diinginkan Luo Chen, dan kemudian dia berkata kepada Luo Chen. Luo Chen mengangguk, dan kemudian dia berkata dengan tenang, tolong atur ruang tenang untukku. Kamu hanya perlu mengirim barang-barang ke ruang tenang nanti. Zhang Tian tentu saja tidak akan menolak. Dia membawa Luo Chen ke ruang tenang yang mewah sebelum berbalik dan pergi. Bulu emas di bahu Luo Chen tiba-tiba berteriak 2 kali. Itu mengepakkan sayapnya dan berputar di sekitar Luo Chen. Kemudian mendarat di bahu Luo Chen lagi dan mematuk bahu Luo Chen dengan lembut. Ketika Luo Chen melihat gerakan bulu emas, dia merasa itu lucu. Dia tahu apa arti bulu emas. Dia dengan cepat berteriak kepada Zhang Tian, yang belum pergi jauh, tunggu sebentar. Zhang Tian berhenti di jalurnya. Dia berbalik dan bertanya, apakah Anda punya instruksi lain? Bantu aku menyiapkan daging binatang buas. Ini sedikit lapar. Luo Chen menunjuk bulu emas di bahunya dan berkata kepada Zhang Tian tanpa daya. Baru saat itulah Zhang Tian memperhatikan bulu emas di bahu Luo Chen. Dia dengan hati-hati mengukurnya dan kemudian berkata dengan kaget, elang emas berbulu putih? Sebelumnya, ketika bulu emas berada di bahu Luo Chen, dia mengira itu adalah hewan peliharaan Luo Chen, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka itu adalah bayi binatang buas kelas 4. Ada desas-desus bahwa elang emas berbulu putih dewasa bisa melawan praktisi Grandmaster bawaan. Di tempat seperti kota Lingyun, elang emas berbulu putih dapat dengan mudah menyapu seluruh kota Lingyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan memiliki bayi elang emas berbulu putih. Setelah Luo Chen mendengar kata-kata Zhang Tian, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan ke ruang tenang. Setelah Luo Chen pergi, Zhang Tian kembali ke akal sehatnya. Dia segera berlari ke karyawan sekolah bela diri awan terapung dan mendesak mereka untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan Luo Chen. Pekerjaan sekolah bela diri awan terapung sangat efisien.
Luo Chen tidak menunggu lama di ruang tenang sebelum staf mengirim tungku pil dan ramuan yang dia butuhkan. Tungku pil dan herbal dikirim bersama dengan tungku pil. Ada juga kaki belakang landak bergigi pedang panggang. Luo Chen melihat kaki belakang Sword Fang Porcupine yang menempati setengah dari meja dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Dia memotong sepotong besar daging dari atas dan melemparkannya ke bulu emas, sementara sisanya dimasukkan ke dalam cincin alam semesta kelas rendah. Luo Chen membiarkan bulu emas makan dengan kaki belakang landak taring pedang. Matanya tertuju pada tungku pil yang dikirim oleh staf sekolah bela diri awan terapung. Tungku pil adalah tungku pil lubang tunggal yang relatif umum. Itu paling cocok untuk digunakan pemula. Di bagian bawah tungku pil, sepertinya ada formasi pengumpulan api. Luo Chen bisa merasakan elemen api Yuan Qi di sekitarnya perlahan berkumpul menuju bagian bawah tungku pil. Kultivasi satu klik super system. Bab 84, Judul, Fenomena aneh terjadi selama penyempurnaan pil pertamanya. Dia mencoba menyuntikkan sedikit Zen Qi ke dalam tungku pil. Arai api di bagian bawah tungku pil mulai beredar dengan cepat. Tiba-tiba, nyala api kuning cerah muncul dan mulai berdenyut perlahan. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Dia mengingat pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh alkemis kelas 9. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil 2 buah tulang tembaga dari samping, dan melemparkannya ke tungku pil. Kulit luar yang keras dari buah tulang tembaga perlahan-lahan hancur di bawah nyala api. Itu berubah menjadi genangan cairan tembaga, mengambang di tungku pil. Itu dengan cepat menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Luo Chen tidak berani lalai. Dia buru-buru mengambil 2 buah pikiran meniup, 1 rumput tempering tubuh, dan beberapa ramuan tambahan biasa dari samping. Dia mencampur herbal dengan setengah sendok air dingin ke dalam tungku pil dan mencampurnya dengan cairan berwarna tembaga yang dibentuk oleh buah tulang tembaga. Nyala api di bawah tungku pil tiba-tiba melebar, menelan semua herbal. Setelah itu, gumpalan asap hitam naik dari tungku pil, dan pada saat yang sama, bau busuk menyebar di ruang tenang. Ding, pemurnian pil host gagal. Kemahiran +1, mengaktifkan teknik pemurnian pil tingkat magang kecakapan saat ini 1/10.000. Suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benak Luo Chen. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan melambaikan lengan bajunya, membawa angin kencang dari jendela dan mengeluarkan asap hitam. Dia memanggil panel atribut. Luo Chen melihat teknik pemurnian pil tingkat magang yang tiba-tiba muncul di jendela statistiknya. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat menunjuk ke teknik pemurnian pil tingkat magang. Energi spiritual dengan cepat dikonsumsi. 97.564 energi spiritual langsung berubah menjadi 87.565 sistem prompt sounds. Pada saat yang sama, Luo Chen berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menggunakan teknik pemurnian pil tingkat magang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik pemurnian pil tingkat magang menjadi teknik pemurnian pil tingkat pertama. Kecakapan saat ini, 1/10.000. Saat suara prompt sistem terdengar, Luo Chen merasakan sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan pemurnian pil tiba-tiba muncul di benaknya. Luo Chen menenangkan hatinya dan mengatur informasi yang muncul di benaknya. Setelah itu, dia duduk kembali di depan tungku pil dan membersihkan residu di tungku pil. Setelah itu, dia menyuntikkan jejak Zen Qi ke dalam tungku pil. Saat nyala api kuning cerah menyala, Luo Chen seperti seorang master yang telah direndam dalam pil Tao selama beberapa tahun. Dia dengan mudah mengambil bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tempering tubuh dari samping dan melemparkannya ke tungku pil. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa helai Zen Qi lagi dan membungkusnya. Di bawah nyala api, bahan obat dengan cepat berubah menjadi esensi cairan obat. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika dia melihat ini. Dia mengaktifkan Zen Qi dan mengendalikan beberapa kelompok esensi cairan obat untuk bercampur. Pada saat yang sama, dia menambahkan setengah sendok air mata air dingin ke dalamnya. Segera, dia meraih rumput air liur ular dari samping dan melemparkannya ke tungku pil. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen sekali lagi memasukkan gumpalan Zen Qi ke dalam tungku pil. Api kuning cerah tiba-tiba berkembang. Nyala api menjilat rumput air liur ular dan langsung mengkalsinasi ramuan obat menjadi beberapa tetes cairan obat yang mengeluarkan aroma samar. Setelah itu, dicampur dengan cairan obat lainnya. Setelah Luo Chen melakukan ini, dia juga menghela nafas lega. Dia duduk bersila di depan tungku pil dan diam-diam menunggu pil terakhir terbentuk.
Sekitar 1 jam kemudian, dengan bantuan nyala api, cairan obat di dalam tungku pil telah benar-benar menyatu. Baru saat itulah Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan memukul beberapa segel ke tungku pil. Api kuning cerah langsung naik dan menghilang. Di dalam tungku pil fragrance padat yang menyegarkan pikiran seseorang melayang keluar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan hadiah Strengthen Body Tempering Pill 2000 kemahiran teknik pemurnian pil. Teknik pemurnian pil kelas 1. Kultivasi 1 klik super system. Bab 85. Judul, Tamu Tak Diundang Fang Ling Feng. Luo Chen mendengar tentang suara prompt system. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia dengan cepat melihat ke arah tungku pil dan melihat pil hijau tua mengambang di tengah tungku. Aroma pil yang kental dipancarkan dari atas tungku, menyebabkan semangat seseorang bergetar. Luo Chen mengeluarkan pil dari tungku. Sebelum dia bisa menyimpannya, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Luo Chen mengerutkan kening. Ruang tenang sekolah bela diri awan terapung bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang biasa, jadi mereka tidak akan mengganggu orang-orang dari sekolah bela diri awan terapung. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah ada tembakan besar di ruang tenang. Jika kamu mengganggu kultivasi mereka, itu pasti akan menciptakan musuh besar bagimu. Karena itu, kecuali jika mereka memiliki hubungan yang baik atau mereka telah memberitahu mereka sebelumnya, tidak ada yang akan mengganggu keberadaan ruang tenang. Luo Chen tidak percaya bahwa orang yang mengetuk pintu tidak tahu aturan seperti itu. Setelah merenung sejenak, Luo Chen perlahan bangkit dan membuka pintu ruang tenang dengan wajah muram. Dia ingin melihat siapa yang begitu tidak patuh. Saat pintu ruang tenang terbuka, seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah alkemis muncul di depan mata Luo Chen. Ketika Luo Chen melihat jubah pria tua itu, ekspresi terkejut melintas di matanya. Luo Chen berpikir bahwa lelaki tua ini seharusnya menjadi alkemis kelas 2. Orang harus tahu bahwa di tempat terpencil seperti kota Lingyun, bahkan seorang alkemis kelas 1 pun sangat berharga. Mereka bahkan bisa berbicara setara dengan keluarga Li atau keluarga Luo. Seorang alkemis kelas 2 harus diperlakukan dengan hormat bahkan jika dia adalah pemilik kota Lingyun. Namun, dalam ingatan Luo Chen, dia belum pernah mendengar seorang alkemis kelas 2 muncul di kota Lingyun. Aku Ling Feng. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, aku baru saja merasakan aroma pil datang dari kamarmu. Mau tak mau aku mengetuk pintu. Jika aku mengganggumu, aku akan meminta maaf kepadamu duluan. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Ling Feng, senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, jadi, Anda adalah Ling Senior. Jika Ling Senior tidak keberatan, mari kita bicara di dalam. Aku sangat bersedia. Ketika Ling Feng mendengar ini, senyum segera muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengangguk pada Luo Chen. Ling Senior, silakan masuk. Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya mengatakan beberapa kata sopan. Dia tidak berharap Ling Feng setuju begitu saja. Tapi dia sudah mengatakannya, dia tidak bisa menolak lagi. Dia juga takut menyinggung Ling Feng. Lagi pula, menurut apa yang dia ketahui, banyak alkemis memiliki temperamen yang aneh. Meskipun menyinggung seorang alkemis kelas 2 bukanlah masalah besar bagi Luo Chen, dia tidak ingin membuatnya mendapat masalah yang tidak perlu. Ling Feng tampaknya tidak melihat ekspresi tak berdaya Luo Chen. Di bawah pimpinan Luo Chen, Ling Feng masuk ke ruang tenang dan menutup pintu di belakangnya. Elang emas berbulu putih, setelah memasuki ruang tenang, tatapan Ling Feng jatuh pada bulu emas. Dia berkata dengan terkejut. Namun, Luo Chen memperhatikan bahwa ketika Ling Feng berbicara, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang dimiliki Zhang Tian ketika dia melihat bulu emas. Kejutan Ling Feng bukan karena bulu emas itu sendiri. Itu karena elang emas berbulu putih yang muncul di tempat seperti kota Lingyun yang mengejutkannya. Aku khawatir latar belakangnya tidak sederhana. Luo Chen memperhatikan bahwa Ling Feng berbeda. Dia mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Kultivasi 1 klik super system. Bab 86. Judul, dia bisa mencium aroma obat dan menggunakan metode mengejutkan untuk mempertahankan diri. White Feathered Golden Eagles adalah binatang buas kelas 4, sebuah eksistensi yang bisa melawan seorang praktisi Grandmaster bawaan. Meskipun seorang alkemis kelas 2 memiliki status tinggi di Kekaisaran Awan Terapung, statusnya hanya setara dengan Grand Martial Master. Hanya di tempat terpencil seperti kota Lingyun, seorang alkemis kelas 2 memiliki status lebih tinggi daripada keluarga kecil seperti keluarga Li dan keluarga Luo.
Oleh karena itu, ketika menghadapi bulu emas, jika dia hanya seorang alkemis kelas 2 biasa, dia seharusnya tidak setenang Ling Feng. Namun, meskipun Luo Chen terkejut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya melihat Ling Feng dan berkata sambil tersenyum, "Aku menyelamatkan bulu emas secara kebetulan. Aku selalu menganggapnya sebagai keluargaku." Luo Chen percaya bahwa selama Ling Feng tidak bodoh, dia akan bisa untuk memahami makna di balik kata-katanya. "Jangan khawatir, aku tidak mengingini elang emas berbulu putih ini." Ling Feng tersenyum, "Hanya saja aku terkejut melihat binatang buas di tempat seperti kota Lingyun. Aku hanya seorang alkemis, dan aku tidak suka hidup dalam pertempuran dan pembunuhan. Tidak terlalu berguna bagiku." Setelah mengatakan itu, Ling Feng berhenti sejenak. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Aku lupa menanyakan namamu." "Namaku Luo Chen." Luo Chen menatap Ling Feng dalam-dalam. Dia tidak percaya omong kosong Ling Feng. Itu bukan karena Ling Feng tidak menginginkan bulu emas, tetapi lebih mungkin karena dia tidak menyukai binatang iblis kelas 4 belaka. Untungnya, Ling Feng tidak bisa melihat keunikan bulu emas. Selama bulu emas tidak muncul dengan sendirinya, dia tidak akan bisa menyadarinya. Memikirkan hal ini, Luo Chen merasa sedikit lega di hatinya. Jika Ling Feng tahu bahwa bulu emas sekarang dapat berbagi visi dengan Luo Chen, mungkin bahkan jika identitas Ling Feng tidak sederhana, dia mungkin memiliki pemikiran lain. "Aku mencium pil fragrance tadi. Teman kecil Luo Chen, kamu pasti menyempurnakan body tempering pills, kan? Namun, ada bau pil fragrances yang tercampur dalam pil fragrance. Sejak kapan aku harus menggunakan body tempering pills untuk memperbaiki rumput air liur ular?" Ling Feng jelas tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Setelah mendengar nama Luo Chen, dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia cukup tertarik dengan pil obat yang disempurnakan Luo Chen. Ketika Luo Chen mendengar ini, hatinya bergetar. Dengan isolasi gerbang utama ruang tenang, dia bisa mengetahui jenis ramuan obat apa yang Ling Feng gunakan hanya dengan melihat pil fragrance yang tumpah. Dia tidak akan percaya bahwa Ling Feng ini hanya seorang alkemis kelas 2 bahkan jika dia dipukuli sampai mati. "Ling Senior, kamu benar-benar luar biasa." Luo Chen menelan air liurnya dan berkata dengan serius, "Ketika aku menyempurnakan pil tempering tubuh, aku menambahkan rumput air liur ular." Ketika Ling Feng mendengar kata-kata Luo Chen, dia segera mengerutkan kening dan bergumam, "Sifat rumput air liur ular adalah sangat yin. Jika kamu menambahkannya dalam proses pemurnian pil penempat tubuh, itu hanya akan menghancurkan tungku pil obat." Namun, karena wewangian pil telah tumpah, jelas bahwa itu sudah membentuk pil. Namun, ini seharusnya tidak. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Ling Feng, sudut mulutnya berkedut 2 kali. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ling Feng tiba-tiba menamparkan dahinya dan berteriak, "Aku tahu. Luo Chen, kamu pasti telah menambahkan rumput air liur ular sebelum kamu menyelesaikan penggabungan bahan obat lainnya. Dengan menggunakan atribut yin ekstrim rumput air liur ular untuk merangsang efek obat dari bahan obat lainnya, itu akan mampu tingkatkan efek pil tempering tubuh." Mata Ling Feng terbakar saat dia melihat Luo Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, namun kerugian dari melakukan ini sangat jelas. Artinya, pil obat yang disempurnakan dengan cara ini hanya bisa efektif pada seniman bela diri di bawah Grandmaster bawaan. Benarkah? Kultivasi 1 klik super system. Bab 87. Judul, Dekan Departemen Alkimia secara resmi mengundang Luo Chen. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Luo Chen memandang Ling Feng dan berkata dengan suara yang dalam, "Anda memiliki banyak pengetahuan. Anda benar. Tapi ada satu hal, yaitu, efek samping dari Snake Saliva Grace lebih besar. Body tempering pill disempurnakan menggunakan metode ini hanya dapat bekerja pada praktisi di bawah Grand Martial Master. Namun, pada saat yang sama, efek obat dari pil tempering tubuh akan meningkat sekitar 30%. Metode ini bukan apa-apa." Ling Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyuman, "Jika kamu pergi ke kota kabupaten di Kabupaten Changlan Barat, kamu akan menemukan bahwa hanya alkemis kelas 4 ke atas yang dapat menggunakan pil fragrance untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil." Ling Feng berhenti sejenak ketika dia berkata ini. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, "Sebagai perbandingan, semua jenis pemikiran lebih berharga." Luo Chen sedikit malu ketika mendengar itu. Dia berkata dengan rendah hati, "Anda menyanjungku." Sebelum Luo Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Ling Feng.
Kamu tidak harus rendah hati. Formula pil dari body tempering pil tidak pernah berubah selama ratusan tahun. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya menggunakan formula pil ini sebagai dasar untuk mempelajari penempaan pil. Namun, tidak ada yang berani memperbaikinya. Pil tempering tubuh di pil tempering tubuh. Hanya berdasarkan poin ini saja, kamu sudah lebih kuat dari kebanyakan alkemis. Ling Feng memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat sepotong batu giok yang belum dipoles. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Setelah itu, Ling Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Luo Chen, "Sudah berapa lama kamu mempelajari pemurnian pil?" Baru saat itulah Luo Chen memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia memandang Ling Feng dan berkata dengan senyum pahit, "Formula pil ini tidak diperbaiki olehku. Aku melihatnya dari sisa-sisa seorang senior. Adapun pemurnian pil, aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya aku mencobanya." Jadi itu adalah formula pil yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Ling Feng tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayangnya, aku tidak bisa melihatnya." Sebelum dia selesai berbicara, Ling Feng tiba-tiba bereaksi. Dia menatap Luo Chen dengan mata terbuka lebar dan berkata, "Apakah itu pemurnian pil pertamamu barusan?" Tepatnya, ini adalah yang kedua kalinya. Luo Chen merasa sedikit lemah di hatinya karena reaksi Ling Feng. Dia berkata dengan suara rendah, "Pertama kali aku gagal menempa pil, dan kedua kalinya aku baru saja berhasil memperbaikinya, kemudian Anda mengetuk pintu." Ling Feng tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia mendengar ini. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika kamu menambahkan pil tempering tubuh ke dalam proses pemurnian pil tempering tubuh normal, bahkan dengan bimbingan formula pil, jika kamu seorang alkemis biasa yang tidak terbiasa dengan langkah-langkah pemurnian alkemis, kamu tidak akan mampu melakukannya sejauh ini. Ling Feng memandang Luo Chen dan matanya berbinar. "Pemurnian pil kedua kamu berhasil?" Luo Chen sedikit malu saat dia mengangguk. Dia mengangguk, terlihat sangat malu. "Aku tidak menyangka akan mendapatkan harta karun dalam perjalanan ke kota Lingyun ini." Ling Feng menarik napas dalam-dalam, memutar pergelangan tangannya, dan sebuah tanda unik muncul di tangannya. Ketika Luo Chen melihat token itu, kejutan melintas di matanya, karena token itu sangat mirip dengan yang diberikan Jun Moxiao kepadanya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada tungku pil tambahan pada token di tangan Ling Feng. "Teman muda Luo, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah wakil dekan lembaga Pil Flowing Cloud Institution, Ling Feng." Ling Feng menyerahkan token itu kepada Luo Chen dan berkata dengan serius, "Sekarang, sebagai wakil dekan Pil Institution dari Flowing Cloud Institution, aku dengan sungguh-sungguh mengundang kamu untuk belajar di Flowing Cloud Institution. Apakah kamu bersedia?" Kultivasi satu klik super system. Bab 88. Judul, Gangguan Ling Feng. Ketika Luo Chen melihat reaksi Ling Feng, dia sedikit tidak puas. Luo Chen bukan alkemis sah yang telah mempelajari alkemis sejak dia masih muda, jadi dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan barusan. Memperbaiki pil tempering tubuh biasa bukanlah tugas yang sulit. Bahkan jika itu adalah akolite alkemis yang memiliki beberapa bakat, kemungkinan besar dia akan berhasil pada percobaan pertamanya. Namun, pil tempering tubuh dari pil tempering tubuh telah ditingkatkan berkali-kali selama beberapa ratus tahun terakhir, dan telah lama mencapai kesempurnaan. Menambahkan bahan obat ke dalamnya akan sangat meningkatkan kesulitan memperbaiki pil tempering tubuh. Lagi pula, hal-hal dasar seperti body tempering pill dan pil formula telah dimodifikasi berkali-kali oleh pendahulunya. Ingin membuat perubahan pada pil tempering tubuh dan formula pil akan sangat sulit. Belum lagi menambahkan snake saliva grace dan menyempurnakan body tempering pills. Karena sifat obat mereka serupa, mereka semua adalah ramuan obat dengan atribut yin yang ekstrim. Menghadapi formula pil yang ditingkatkan dari formula pil dasar, bahkan Ling Feng tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat memperbaikinya dengan sempurna dalam 2 kali percobaan. Namun, meskipun Luo Chen tidak berdaya, dia dengan cepat sadar kembali. Cincin alam semesta kelas rendah di tangannya menyala, dan token yang diberikan Jun Moxiao sebelumnya muncul di tangannya. Luo Chen memandang Ling Feng dan berkata dengan senyum pahit, "Aku menghargai kebaikanmu. Hanya saja aku telah diundang oleh mentor Jun. Dia secara khusus merekrut aku ke dalam Flowing Cloud Institution." Ling Feng mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak akan berani merampok orang yang aku undang. Selain itu, apa yang bisa diajarkan oleh orang-orang dari Battle House? Tidak peduli seberapa luar biasa bakat jalan bela dirimu,
itu tidak dapat dibandingkan denganmu dalam bakat jalan pil. Percayalah, hanya institusi pil yang merupakan rumah terbaikmu. Luo Chen berkata tanpa daya, bisakah kamu membiarkan aku memikirkannya sebentar? Apa yang harus dipikirkan? Ling Feng mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Namun, Ling Feng tampaknya takut sikapnya akan menakuti Luo Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Jika kamu bergabung dengan Pil Institution, aku akan memberimu izin khusus untuk belajar di Battle House. Kamu tidak harus tinggal di Pil Institution sepanjang hari. Bagaimana menurutmu? Pada titik ini, wajah Ling Feng menunjukkan kebanggaan. Dia melanjutkan, Jun Moxiao hanya seorang guru khusus. Dia tidak bisa memberimu kekuatan seperti ini. Luo Chen berkata tanpa daya, aku sekarang adalah murid dari Flowing Cloud Institution, tapi aku belum melapor ke institut. Ketika aku melapor ke institut, aku akan memutuskan apakah aku akan memasuki Battle House atau Pil Institution. Dengan cara ini, aku punya waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Ling Feng berkata dengan murung, mengapa kamu begitu keras kepala? Suatu kali kamu menjadi seorang alkemis, kamu tidak perlu bertarung secara langsung. Pasti akan ada banyak orang yang memohon untuk membantumu. Hal yang baik ada di depanmu, tetapi kamu masih ingin menjadi praktisi Battle House. Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, Ling Feng tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, lupakan saja. Kamu adalah satu-satunya dengan bakat luar biasa. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Kita akan memutuskan apakah kamu milik Battle House atau institusi pil setelah kamu melapor ke institut. Luo Chen menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Feng. Setelah itu, katanya sambil tersenyum, terima kasih atas pengertianmu. Ling Feng berkata dengan suara yang dalam, jangan berterima kasih padaku dulu, aku punya syarat. Kultivasi satu klik super system. Bab 89, judul, satu syarat. Ling Feng memberikan tungku padanya. Tolong bicara. Luo Chen juga tahu bahwa Ling Feng tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dilihat dari sikapnya sebelumnya, dia bahkan memberinya hak istimewa. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Luo Chen sudah mengharapkan Ling Feng untuk meningkatkan kondisinya. Dia berkata dengan ekspresi serius. Di Flowing Cloud Institution, ada banyak siswa yang telah bertemu dengan anugerah alami dari Martial Tao. Bahkan jika anugerah alami dari Martial Tao kamu luar biasa, tidak akan mudah bagi kamu untuk menonjol di Battle House. Namun, lembaga pil berbeda. Seorang alkemis adalah 1 dari 100, dan bakat kamu adalah 1 dalam 1 juta bahkan di alkemis. Mari kita mulai bisnis, jangan cuci otakku. Sebelum Ling Feng bisa menyelesaikannya, kata-katanya, Luo Chen memotongnya dengan senyum pahit. Kamu anak nakal, pikiran Ling Feng telah terlihat. Dia segera berkata dalam suasana hati yang buruk, aku hanya punya satu syarat. Yaitu, sebelum kamu resmi menjadi murid Battle House, peningkatan teknik pemurnian pil tidak boleh ketinggalan. Karena kamu dapat memperbaiki tempering tubuh pil, meskipun bukan pil tempering tubuh ortodoks yang kita kenal, kamu masih dapat dianggap sebagai alkemis kelas 1. Sebelum perekrutan resmi tahun depan, jika kamu tidak menjadi alkemis kelas 3, maka jangan salahkan aku karena menggunakan tali untuk mengikatmu ke lembaga pil. Aku mengerti. Luo Chen mengangguk dan berkata tanpa daya. Dia telah berpikir untuk sementara memperlambat kultivasinya dan menuangkan energinya ke dalam teknik pemurnian pil. Lagi pula, dengan bantuan sistem, dia tidak perlu rajin belajar dan berlatih seperti yang lain. Dia benar-benar bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari teknik penyulingan pil. Melihat bahwa Luo Chen telah setuju, Ling Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerahkan token di tangannya kepada Luo Chen dan melihat tungku pil di ruang tenang dengan ekspresi jijik. Dia berkata dengan getir, menggunakan sampah semacam ini hanya membuang-buang bakatmu. Setelah mengatakan itu, cincin semesta di tangan Ling Feng menyala, dan tungku pil berwarna gelap yang tampak mendominasi muncul di ruang tenang. Tungku pil ini digunakan oleh aku ketika aku masih muda. Meskipun itu hanya tungku pil kelas 3, itu lebih baik daripada tungku pil rusak yang kamu gunakan. Ling Feng menunjuk tungku pil berwarna gelap dan berkata dengan suara yang dalam, sebagai seorang alkemis, jika kamu tidak memiliki tungku pil yang bagus, itu sama dengan seorang praktisi yang tidak memiliki teknik atau senjata kultivasi yang sesuai. Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku akan memberikan tungku pil ini kepadamu. Mata Luo Chen tertuju pada tungku pil berwarna gelap. Bahkan jika dia baru saja melakukan kontak dengan penempaan pil,
Itu tidak lama, tetapi dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa tungku pil ini luar biasa. Ling Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk menarikku ke lembaga pil. Luo Chen berkata dengan emosi di dalam hatinya. Tungku pil kelas 3 bukanlah barang yang sangat penting untuk orang besar seperti Ling Feng, tapi itu sangat mahal. Karena Ling Feng memberikannya kepadanya, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Ling Feng. Baiklah, Luo Chen mengangguk pada Ling Feng dan berkata sambil tersenyum. Melihat Luo Chen setuju, senyum tidak bisa tidak muncul di wajah Ling Feng. Dia segera berkata, cobalah untuk melihat apakah tungku pil ini cocok untukmu. Luo Chen terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia berkata kepada Ling Feng, apakah kamu punya bunga tanpa tidur? Bunga yang tidak bisa tidur? Ling Feng tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ragu, kamu berencana untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa? Pil pemulihan jiwa dan pil tempering tubuh keduanya adalah pil obat kelas 1, tetapi kesulitan menyempurnakan pil pemulihan jiwa jauh lebih tinggi daripada memperbaiki pil penghancur tubuh. Kultivasi 1 klik super system. Bab 90. Judul, sebuah keajaiban alkimia sekali lagi pil halus. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku masih ingin melanjutkan penyempurnaan body tempering pills. Refining body tempering pills? Ling Feng terkejut ketika dia mendengar ini dan buru-buru bertanya, senior yang meningkatkan pil tempering tubuh dan formula pil memiliki formula pil lain. Ada total 3 formula pil. Luo Chen mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Ling Feng. Dia tahu bahwa wakil dekan Flowing Cloud Institution tidak akan menyembunyikan niat jahat karena 3 pil tempering tubuh dan formula pil yang ditingkatkan ini. Selain itu, Luo Chen tidak pernah merasa bahwa pil tempering tubuh dan formula pil yang ditingkatkan ini sangat berharga. Bahkan jika formula pil ini bocor, itu tidak akan menjadi kerugian baginya. Ling Feng menelan ludahnya setelah mendengar ini. Dia berkata dengan sedikit emosi, teman muda Luo benar-benar beruntung. Karena Luo Chen berkata begitu, jelas bahwa ketiga formula pil ini adalah peningkatan body tempering pills dan pil formula. Tampaknya selama rumus pil dasar ini sedikit dimodifikasi, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan senior yang meninggalkan formula pil itu benar-benar meningkatkan 3 formula pil yang berbeda sekaligus. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkannya pencapaian senior di jalan pil itu. Luo Chen bisa mendapatkan relik yang ditinggalkan oleh senior ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa beruntungnya dia. Tidak, jenius semacam ini tidak bisa ditunda oleh orang-orang kasar dari Battle House. Ling Feng memandang Luo Chen dan berpikir dalam hati, kebetulan Patua Jian dari Battle House sedang mencari ramuan untuk memurnikan pil pedang Yuan. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Feng. Melihat Ling Feng tiba-tiba kehilangan fokusnya, Luo Chen merasa tidak berdaya dan bertanya dengan suara rendah, Ling senior? Mendengar kata-kata Luo Chen, Ling Feng dengan cepat pulih dan menatap Luo Chen dengan malu. Ling Feng memutar pergelangan tangannya dan beberapa bunga kecil berwarna putih yang tampak seperti tidak memiliki akar muncul di tangannya. Bunga kecil putih ini adalah bunga tanpa tidur yang disebutkan Luo Chen. Ling Feng meletakkan bunga tanpa tidur di atas meja dan tersenyum pada Luo Chen, berkata, lihatlah apakah itu cukup atau tidak. Jika itu tidak cukup, maka datang dan ambil dariku. Cukup, aku hanya mencoba. Luo Chen mengangguk. Dia berjalan ke depan tungku pil berwarna gelap yang Ling Feng keluarkan dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia tersenyum dan langsung mengirim gumpalan senki ke tungku pil berwarna gelap. Arai api di bagian bawah tungku pil mulai beredar dengan cepat. Api kuning cerah muncul di bawah tungku pil, dan nyala api terus bergoyang. Ketika Ling Feng melihat adegan ini, dia diam-diam menghela nafas dan berkata, dia benar-benar seorang pemula dan dia belum pernah berhubungan dengan teknik pemurnian pil. Praktis semua alkemis ortodoks akan mengolah teknik kultivasi atribut api. Seorang alkemis akan menggunakan teknik kultivasi untuk menyingkat pil virus untuk memperbaiki pil obat, atau mungkin meminjam biji api aneh dari langit dan bumi untuk memperbaiki penempaan pil. Bagi seorang praktisi alkemis ortodoks, susunan api di bagian bawah tungku pil hanyalah efek tambahan. Tidak ada yang seperti Luo Chen, yang mengandalkan api yang dipadatkan oleh barisan api untuk mendapatkan penempaan pil. Setelah menemukan ini, Ling Feng bahkan lebih bertekad untuk membawa Luo Chen ke lembaga pil. Luo Chen, yang belum melakukan kontak dengan teknik pemurnian pil yang sebenarnya dan hanya mengandalkan bakatnya untuk mendapatkan pemurnian pil, telah memberinya kejutan yang menyenangkan. Jika Luo Chen secara sistematis mempelajari teknik pemurnian pil ortodoks, lalu level apa yang akan dicapai oleh pemurnian pil?
Luo Chen tidak tahu bahwa salah satu gerakan halusnya telah memperkuat tekad Ling Feng untuk membawanya ke lembaga pil. Setelah mengingat isi formula pil tempering tubuh yang dimodifikasi di benaknya, Luo Chen tersenyum. Dia menggunakan Zenki untuk mendukung bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tempering tubuh dan bunga tanpa tidur Ling Feng. Dia menempatkan ramuan obat dan bunga tanpa tidur ini ke dalam tungku pil. Kultivasi satu klik super system. Bab 91. Judul, Luo Chen telah memurnikan 2 batch pil pada saat yang sama. Melihat tindakan Luo Chen, Ling Feng dengan cepat menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Matanya tertuju pada Luo Chen, tidak mau melewatkan momen apapun. Luo Chen tidak peduli dengan Ling Feng. Setelah dia meningkatkan teknik pemurnian pil dari tingkat magang ke teknik pemurnian pil kelas 1, dia dapat dengan mudah memperbaiki pil kelas 1. Dia dengan terampil mencampur semua jenis ramuan obat yang dikalsinasi menjadi cairan obat oleh api bersama-sama, lalu menyendok sesendok mata air dingin dari samping dan menambahkannya ke tungku pil. Ling Feng, yang berada di samping, dikejutkan oleh tindakan Luo Chen yang tampaknya bahkan lebih terampil darinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya diam-diam. Kamu menambahkan begitu banyak mata air dingin. Jangan bilang ini tidak akan mempengaruhi efek obat body tempering pill? Meskipun Ling Feng bingung, dia tidak menyela Luo Chen. Sebaliknya, dia diam-diam melihat dari samping. Setelah menambahkan mata air dingin ke dalam tungku pil, Luo Chen sekali lagi memasukkan seutas Zenki ke dalam tungku pil. Api kuning cerah tiba-tiba menjadi lebih kuat dan cairan obat melilitnya. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen berdiri dan berjalan ke tungku pil yang dia gunakan di penempaan pil, lalu dia menyuntikkan gumpalan Zenki ke dalamnya. Tanpa menunggu Ling Feng bereaksi, Luo Chen mengambil ramuan obat di atas meja dan melemparkannya ke tungku pil. Di bawah pemanggangan api kuning cerah, ramuan obat dengan cepat berubah menjadi cairan obat berwarna-warni. Baru saat itulah Ling Feng kembali sadar. Shock muncul di matanya saat dia berpikir, dia baru saja melakukan kontak dengan teknik pemurnian pil belum lama ini, dan dia benar-benar berani mencoba memurnikan 2 tungku pil obat pada saat yang sama. Tapi ketika Ling Feng memikirkan gerakan terampil Luo Chen sebelumnya, ide yang tidak masuk akal sebenarnya samar-samar muncul di hatinya bahwa Luo Chen berhasil memurnikan 2 tungku pil obat pada saat yang sama. Luo Chen tidak memperhatikan Ling Feng yang berdiri di samping. Dia mengikuti langkah-langkah menyempurnakan pil tempering tubuh yang ditingkatkan dan menambahkan rumput air liur ular ke dalam tungku pil. Setelah meningkatkan intensitas api untuk mengkalsinasi cairan obat, Luo Chen berjalan menuju tungku pil berwarna mistik dan menuangkan jejak Zenki ke dalamnya. Dalam setengah jam berikutnya, Luo Chen terus berkeliaran di antara kedua Luo Chen. Dari waktu ke waktu, dia akan menuangkan jejak Zenki ke dalam tungku pil, mempertahankan sirkulasi kecepatan tinggi dari arai api yang tercetak di tungku pil. Ling Feng, yang menonton dari samping, juga menjadi semakin mati rasa. Dia sudah terbiasa dengan kemampuan ajaib Luo Chen, dan tidak ada satu riak pun di hatinya. Ling Feng akhirnya mengerti, sangat sulit baginya untuk memahami aspek ajaib Luo Chen. Setengah jam kemudian, Luo Chen berhenti memasukkan Zenki ke dalam 2 tungku pil, dan menyerang segel tangan misterius ke arah 2 tungku pil satu demi satu. Sesaat kemudian, susunan api yang terukir pada 2 susunan api berhenti beredar. Pada saat yang sama, wewangian pil yang kental melayang keluar dari tungku pil dan memenuhi seluruh ruang tenang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan Modified Body Tempering Pill, hadiah 2000 kemahiran teknik pemurnian pil. Kelas 1 kelas 1. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan Strengthen Body Tempering Pill, hadiah 2000 kecakapan teknik pemurnian pil. Teknik pemurnian pil kelas 1. 2 suara prompt sistem terdengar di telinga Luo Chen. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, mengambil kedua pil dari tungku. Luo Chen memandang kedua pil. Dia bisa dengan mudah membedakan antara kedua body tempering pills. Warna pil tempering tubuh yang ditingkatkan tidak diragukan lagi jauh lebih gelap, dan warna wewangian pil jauh lebih padat. Dibandingkan dengan pil fragrances yang ditingkatkan, pil fragrances yang ditingkatkan sangat tertutup. Mereka berwarna hijau zamrud, dan pil fragrances sedikit lebih ringan. Kultivasi satu klik super system. Bab 92. Judul, Gadis berpakaian merah Sun Er keluarga Su. Luo Chen menyimpan 2 pil tempering tubuh dan menatap Ling Feng sambil tersenyum. Tungku pil yang Anda berikan kepadaku sangat berguna. Terima kasih. Ling Feng mengangguk. Dia mengeluarkan cincin alam semesta kelas rendah dan meletakkannya di atas meja.
Dia berkata dengan lemah, ada beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil obat kelas 1 dan beberapa kelas 1 untuk memperbaiki pil obat kelas 1. Ingatlah untuk meluangkan waktu untuk berlatih. Aku masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jadi aku akan pergi duluan. Kalau begitu tolong lakukan sesuka Anda. Meskipun Luo Chen terkejut dengan perubahan sikap Ling Feng, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan berkata dengan serius. Ling Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan meninggalkan ruang tenang. Setelah itu, dia dengan cepat meninggalkan sekolah bela diri awan terapung dan terbang menuju Flowing Cloud Institution. Dia ingin kembali ke sekolah bela diri awan terapung sesegera mungkin. Dia ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa orang-orang dari Battle House belum melihat Luo Chen untuk menipu mereka agar memberikan Luo Chen ke lembaga pil. Adapun Jun Moxiao, dia hanya seorang guru khusus dan Ling Feng tidak menganggapnya serius. Mengesampingkan fakta bahwa Ling Feng adalah alkemis kelas 6 dengan status tinggi, hanya hak istimewa yang dia, sebagai wakil dekan lembaga pil, dapat memberi Luo Chen sudah cukup baginya untuk menang dalam perang melawan Jun Moxiao. Lagi pula, jika Jun Moxiao ingin memberi Luo Chen hak istimewa, dia harus menunjukkan ekspresi wakil dekan atau wakil dekan Battle House, sementara Ling Feng bisa membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, dia harus mengambil keuntungan dari fakta bahwa Luo Chen telah pergi ke institut untuk meyakinkan orang-orang tua dari Battle House untuk menolak hak istimewa yang telah diterapkan Jun Moxiao kepada Luo Chen. Luo Chen tidak tahu bahwa Ling Feng telah melakukan begitu banyak upaya dan upaya hanya untuk membuatnya bergabung dengan institusi pil institusi awan mengalir. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sengaja merencanakan ini. Luo Chen menyimpan 2 kamar tenang dan meninggalkan ruang tenang. Dia meninggalkan sekolah bela diri awan terapung dan menuju keluarga Luo. Dia bersiap untuk pergi keluar dan berlatih. Dia perlu membuat beberapa pengaturan untuk masalah keluarga Luo. Meskipun instruktur He bertanggung jawab atas keluarga Luo untuknya, ada beberapa hal yang perlu dia katakan. Namun, tidak lama setelah Luo Chen keluar dari sekolah bela diri awan terapung, dia melihat sekelompok orang mengelilingi seorang gadis muda dengan gaun merah menyala berjalan menuju sekolah bela diri awan terapung. Mata Luo Chen jatuh pada gadis muda itu. Dia sejenak tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia segera kembali normal dan berjalan menuju keluarga Luo. Tuan muda Luo, tolong berhenti. Sebelum Luo Chen bisa mengambil 2 langkah, gadis berbaju merah menyala itu tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti mutiara giok yang jatuh dari langit. Langkah Luo Chen berhenti. Dia menoleh dan menatap gadis berbaju merah. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, sepertinya aku tidak mengenalmu. Maaf, kata gadis berbaju merah itu dengan nada meminta maaf. Nama aku Su Sun. Aku mendengar bahwa saudara laki-laki telah merekrut tamu baru untuk keluargaku. Aku penasaran, jadi aku datang ke kota Lingyun untuk menemui Tuan Muda Luo. Tamu, gadis itu bertanya, jadi dia dari Su keluarga ibu kota. Ekspresi Luo Chen sedikit mereda ketika dia mendengar ini, tetapi nadanya masih agak kaku. Nona Su telah melihat aku sekarang. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Su Sun tercengang ketika dia mendengar ini. Dia berasal dari keluarga Su ibu kota, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang terkenal. Selain itu, dia telah menunjukkan bakat yang sangat kuat dalam pemurnian pil sejak dia masih muda, dan dianggap sebagai mutiara keluarga Su. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diabaikan oleh tuan muda dari sebuah keluarga kecil di kota Lingyun hari ini. Sebelum Su Sun bisa mengatakan apa-apa, seorang pemuda tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan yang mengelilinginya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Nak, kamu berani bersikap kasar kepada Suner?" Su Sun mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan memarahi pemuda itu, "Xiao Hen. Aku ingat aku mengatakannya sebelumnya. Jangan panggil aku Suner, aku tidak sedekat itu denganmu." Kultivasi 1 klik super system. Bab 93, Judul, Bencana Tak Terduga Terhadap Xiao Hen. Setelah mengatakan itu, Su Sun menoleh untuk melihat Luo Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan muda Luo, maafkan aku. Xiao Hen adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xiao di ibu kota. Dia telah mengikutiku tanpa malu-malu." Mendengar kata-kata Su Sun, Xiao Hen tidak memiliki rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Luo Chen dengan bangga dan mencibir. "Sekarang kamu tahu identitasku, kan? Jika kamu pintar, pergi dari sini dan menjauhlah dari Suner." "Nona Su, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao yang kamu bicarakan?"
Luo Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Hen. Dia memandang Su Sun seolah dia sangat bingung. Su Sun tertawa keras. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Xiao Hen meraung marah. Kamu adalah orang yang sombong. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat. Aku di sini. Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Xiao. Selain sedikit tak tahu malu di depan Su Sun, dia adalah orang yang menepati janjinya di tempat lain. Seorang pria yang datang dari tempat terpencil seperti kota Lingyun benar-benar berani mengabaikannya. Memikirkan hal ini, dada Xiao Hen naik turun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Luo Chen. Jika Luo Chen bukan tamu keluarga Su, Xiao Hen khawatir Su Sun tidak akan menyukainya jika dia menyerang Luo Chen. Dia akan menamparkan Luo Chen sampai mati sejak lama. Aku tidak melihatnya, tapi aku melihat anjing menggonggong. Luo Chen mengangkat kelopak matanya. Dia berkata dengan lemah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kamu mencari kematian? Wajah Xiao Hen menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menghunus pedang panjang di pinggangnya dan menebas Luo Chen. Kamu hanya seorang master bela diri peringkat 6. Beraninya kamu begitu sombong di depanku? Basis kultivasi Grand Martial Master kelas 4 Xiao Hen tidak diragukan lagi terungkap. Energi pedang keluar dari pedangnya, langsung menuju tenggorokan Luo Chen. Xiao Hen, ketika Su Sun melihat adegan ini, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan dingin menatap Xiao Hen. Namun, dia hanya seorang alkemis. Kekuatannya sendiri tidak kuat, jadi dia tidak bisa ikut campur. Su Sun mengalihkan pandangannya ke orang lain di sampingnya, tapi tidak ada yang mau membelanya. Su Sun adalah putri tercinta dari keluarga Su di ibu kota, jadi dia secara alami tidak akan peduli dengan tuan muda ketiga dari keluarga Xiao, Xiao Hen. Namun, mereka tidak bisa. Jika mereka membantu Luo Chen, Xiao Hen mungkin akan memusuhi mereka. Sebagai perbandingan, Su Sun memiliki temperamen yang lembut. Bahkan jika mereka hanya berdiri dan menonton, mereka akan menemukan seseorang untuk berbicara dengan Su Sun setelah masalah selesai. Masalah ini akan berakhir. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, tidak ada yang mau menyinggung orang gila seperti Xiao Hen demi Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen adalah orang yang berasal dari tempat kecil seperti kota Lingyun. Melihat tidak ada yang mau membantu, tatapan Su Sun jatuh pada Luo Chen, matanya dipenuhi kecemasan. Ekspresi Luo Chen tidak berubah. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal dan seluruh tubuhnya menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan yang dihancurkan oleh Xiao Hen. Ekspresi wajah Xiao Hen berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di belakangnya. Gerakanmu berantakan, langkahmu tidak stabil, ranahmu tidak stabil, dan otakmu tidak bekerja dengan baik. Kamu ingin melawanku dengan tingkat keterampilan ini? Bermimpilah. Luo Chen muncul di belakang Xiao Hen. Ekspresinya dingin, dan dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti Xiao Hen yang terkejut. Ini adalah keterampilan pamungkas yang terkenal dengan Sword Master Flowing Light di Kekaisaran Awan Terapung, teknik pedang cahaya mengalir. Sesaat kemudian, sinar cahaya menghilang. Luo Chen menyingkirkan pedang dan berjalan menuju keluarga Luo. Xiao Hen berdiri di tempatnya. Dia tanpa sadar menyentuh tubuhnya, tetapi tidak menemukan luka. Kejutan di wajah Xiao Hen dengan cepat memudar dan digantikan oleh tawa liar. Ini seranganmu, kamu bahkan tidak menghancurkan pertahananku, apa yang bisa dibanggakan? Luo Chen, yang akan menghilang dari pandangan semua orang, berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, ledakan. Kultivasi satu klik super system. Bab 94, Judul, Kultivator Misterius yang benar-benar mengalahkan Xiao Hen. Begitu suara Luo Chen memudar, tawa liar Xiao Hen tiba-tiba berhenti, karena sejumlah besar noda darah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah itu meledak dan mewarnainya menjadi pria berdarah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Grand Martial Master kelas 4 Xiao Hen. Hadiah, 5.000 energi spiritual dan 5.000 kecakapan teknik pedang cahaya mengalir. Mengabaikan suara prompt system, Luo Chen mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang tenang bergema di telinga semua orang. Aku tidak akan membunuhmu demi dia kali ini. Jika ada waktu berikutnya, keluarga Xiao dari ibu kota tidak akan bisa melindungimu. Ketika semua orang kembali sadar, Luo Chen sudah menghilang.
Seorang tuan muda bangsawan yang mengenakan jubah mewah dan memiliki latar belakang yang luar biasa memandang Xiao Hen yang terbaring di tanah berlumuran darah. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Xiao Hen ini, dia hanya seorang tuan muda. Kekuatannya sangat lemah di antara generasi muda di ibu kota, tetapi basis kultivasi Grand Martial Master kelas 4 sudah cukup baginya untuk mendominasi seluruh kota Lingyun. Namun, Xiao Hen sebenarnya dikalahkan oleh orang biasa dari kota Lingyun, seorang master bela diri kelas 6 hanya dengan satu serangan pedang. Dia bisa dianggap jenius yang sedikit terkenal di ibu kota. Su Sun melihat ke arah di mana Luo Chen pergi, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia hanya mendengar dari Su Mingche bahwa dia telah merekrut tamu baru dari keluarga Su, tetapi dia tidak tahu bahwa Luo Chen terdaftar dalam daftar elit Cloud mengambang. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu cemas ketika Xiao Hen tiba-tiba menyerang Luo Chen. Luo Chen telah mengalahkan Xiao Hen dengan bersih, yang membuatnya penasaran dengan Luo Chen. Xiao Hen bangkit dari tanah dengan susah payah. Ketika dia melihat ekspresi Su Sun, kecemburuan tanpa nama muncul di hatinya. Dia telah dikalahkan oleh Luo Chen di tempat. Dia telah kehilangan muka. Xiao Hen melihat ke arah tempat Luo Chen pergi. Mata merahnya dipenuhi dengan kekerasan. Sialan dia, Xiao Hen memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia meraung dengan marah. Penjaga bayangan, bunuh anak itu dan musnahkan seluruh klannya. Begitu Xiao Hen selesai berbicara, seorang lelaki tua kurus dengan wajah tanpa ekspresi berjalan keluar dari bayang-bayang dan berkata dengan hormat. "Ya, Tuan Muda." Saat dia berbicara, pria tua kurus itu mengejar Luo Chen. "Xiao Hen, kamu tidak bisa membunuhnya." Ekspresi Su Sun berubah ketika dia melihat lelaki tua itu, dan dia segera memarahinya. Penjaga bayangan adalah Grandmaster kelas 5, dan dia juga penjaga yang diatur oleh keluarga Xiao untuk Xiao Hen. Kecuali jika hidup Xiao Hen dalam bahaya, dia tidak akan muncul. Su Sun tidak berpikir bahwa Xiao Hen akan berani meminta penjaga untuk berurusan dengan seseorang dari generasi yang sama atau bahkan menghancurkan seluruh keluarganya. "Aku berani." Mendengar kata-kata Su Sun, wajah Xiao Hen berubah ganas. Dia berkata dengan ganas, karena dia berani memprovokasiku, dia harus membayar harganya. Ketika kita kembali ke ibu kota, aku akan meminta kakek aku untuk mengundang Cloud Emperor untuk menikahkan kamu denganku. Aku ingin melihat apakah keluarga Su kamu akan berani untuk melawan kehendak Kaisar Awan. Kamu, Su Sun melebarkan mata almonnya dan memelototi Xiao Hen. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi Xiao Hen menjadi sangat tenang dan dia mencibir. "Aku tahu kamu memandang rendah tuan muda sepertiku. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bereaksi ketika aku menerima dekrit Cloud Emperor." "Berhentilah bermimpi." Sebelum Xiao Hen menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Sosok tinggi dan kokoh berjalan keluar dari arah di mana Luo Chen menghilang. Dia mengenakan topeng di wajahnya, sehingga sulit bagi orang untuk melihat wajahnya dengan jelas. Pria kuat itu melirik Xiao Hen. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu ke Xiao Hen. Benda itu berguling beberapa kali di tanah dan mendarat tepat di bawah kaki Xiao Hen. "Jika kamu memprovokasi Tuan Muda Chen lagi, kamu akan berakhir seperti orang tua ini." Kultivasi satu klik super system. Bab 95. Judul, pilih satu persatu dan. Semua orang tanpa sadar melihat ke sisi kaki Xiao Hen, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa pria itu telah melemparkan kepala manusia. Selanjutnya, mereka semua tahu orang yang telah meninggal. Itu adalah Grandmaster kelas 5 yang dikirim Xiao Hen untuk memburu Luo Chen. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, dan mata mereka dipenuhi kejutan. Orang yang meninggal adalah Grandmaster bawaan kelas 5. Meskipun dia bukan siapa-siapa di ibu kota, dia dianggap tak terkalahkan di kota Lingyun dan bahkan Kabupaten Changlan di barat. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia diam-diam dibunuh oleh seseorang. Kultivasi macam apa yang dimiliki pria berotot itu untuk bisa membunuh Grandmaster tahap kelima tanpa membuat suara? Dan latar belakang seperti apa yang Luo Chen, yang dipanggil Tuan Muda Chen oleh pria berotot itu, harus membuat ahli seperti itu melindunginya secara rahasia? Memikirkan hal ini, wajah sekelompok tuan muda bangsawan dari ibu kota segera menjadi pucat. Meskipun Xiao Hen yang menyerang Luo Chen, mereka tidak menghentikan Xiao Hen kecuali Su Sun. Siapa yang tahu jika Luo Chen akan membenci mereka semua? Bagaimanapun, mereka merasa bahwa jika mereka menghadapi situasi seperti itu,
mereka tidak akan membiarkan orang lain pergi. Mereka percaya bahwa Luo Chen tidak akan menjadi pengecualian. Pria kekar itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Dia hanya melirik Xiao Han sebelum berbalik dan menghilang. Xiao Han merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es ketika pria kekar itu menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Air mata dan lendir tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar dari matanya. Su Sun melihat adegan memalukan Xiao Han. Su Sun tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, dia menatap Xiao Han dengan dingin dan berjalan menuju sekolah bela diri awan terapung. Orang-orang yang tersisa ragu-ragu sejenak. Akhirnya, mereka semua meninggalkan Xiao Han dan mengikuti Su Sun. Xiao Han telah menyinggung Tuan Muda Chen yang misterius. Jika mereka terlibat dalam masalah ini, sulit untuk menjamin bahwa keluarga di belakang mereka tidak akan terlibat. Keluarga di belakang mereka tidak sekuat keluarga Xiao di ibu kota. Jika mereka terlibat dalam konflik ini, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Dalam keadaan seperti itu, lebih aman untuk mengikuti Su Sun. Bagaimanapun, Luo Chen adalah tamu keluarga Su. Dia harus memberikan wajah kepada keluarga Su, kan? Setelah semua orang pergi, Xiao Han melihat ke arah di mana semua orang pergi dengan kebencian. Setelah itu, dia melihat ke tempat di mana pria misterius itu menghilang. Dia mengertakkan gigi dan berlari menuju pintu keluar kota Lingyun. Luo Chen tidak tahu bahwa perubahan seperti itu terjadi setelah dia pergi. Setelah kembali ke keluarga Luo, dia langsung pergi ke kamarnya. Setelah dia menginstruksikan para pelayan untuk tidak mengganggunya, Luo Chen berbaring di tempat tidur, mengistirahatkan lengannya, dan mengeluarkan informasi atribut. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 6, 3548/200.000. Kelas kultivasi, kualifikasi kelas menengah, 40.000/10 juta. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, Heaven Human Unity, kecakapan maksimal. Dapat dialihkan ke teknik kultivasi lain, mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing, puncak kesempurnaan, kecakapan 3.451/100.000. Teknik kultivasi tubuh bison, penguasaan teladan, 1/200.000. Keterampilan bela diri, Crossword Spell, Heaven Human Unity, Detroit Shadow Sword, Heaven Human Unity, teknik pedang cahaya mengalir, penguasaan teladan, kemahiran 5.001/150.000. Teknik pertempuran, Crane Shadow Fascination Tracing, Heaven Human of Unity, 1, langkah cahaya yang mengalir, teladan, kecakapan 1/150.000. Keterampilan rahasia, teknik apokaliptik, selesai teknik pengendalian binatang, tidak lengkap. Teknik pemurnian pil kelas 1, 6.001/100.000. Energi spiritual, 367.564, tingkat pertumbuhan saat ini, 102 per menit. Kesempatan lotre tersisa, 0. Misi belum selesai, memasuki institusi awan mengalir, mantan permusuhan keterampilan surgawi tidak lengkap.